Dari beberapa dalil Al-Quran dan hadis-hadis yang sudah kita lewati, sekarang ini ada beberapa pula al-asar. Asar itu ialah perkataan para sahabat, atau juga dikategorikan di sini ialah perkataannya tabi'in dan bahkan tabi'in. Jadi sebenarnya asar itu ialah perkataannya para sahabat. Dan cerita berikutnya nanti ada juga perkataan-perkataan para tabi'in yang menjadi landasan bahayanya ulama usul itu sendiri. Sebelum kita membahas pagi hari ini lanjutan ini, marilah terlebih dahulu kita lihatkan bacaan surat Al-Fatihah di musannif dan kitab, juga kita hadiahkan pahalanya kepada orang tua kita yang telah mendahului kita dan atau yang mereka masih hidup bersama dengan kita, dan mudah-mudahan keberkahan ilmu pengetahuan akan selalu kita raih dengan berkah surat Al-Fatihah. Ala hadiniyan wa ala kulliyatin salihah ya Allah Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi'ulumihi. Wa qala Al-Hasan Al-Basri. Hasan Basri ini terkenal juga. Beliau ini salah satu di antara tabi'in, ahli tasawuf, ahli sufi, orang-orang sufi, dan beliau ini ternyata juga dari kalangan Persia. Jadi ahli-ahli ilmuwan dalam Islam ini memang banyak dari bangsa Persia. Kalau yang disebut sekarang ini adalah wilayah Iran. Iran, udah tuh di atas Iran lagi berbatasan dengan Rusia, yang dulunya Uni Soviet, Rusia. Nah, Rusia ini membawahi negara-negara. Jadi apa ya uniknya negara Rusia ini? Jadi Rusia ini sebuah negara besar, tetapi beberapa wilayah memerdekakan dirinya sebagai sebuah negara, tapi kemerdekaannya itu tidak mutlak. Nah, ini kan unik ya. Itu yang ada hujungnya tan gitu ya. Apa namanya itu? Turkmenistan. Apa lagi itu tuh? Uzbekistan. Nah, kecuali Pakistan, ya, Afghanistan. Nah, itu bisa. Tapi masih tetanggaan itu. Jadi yang berakhiran dengan tan itu negara-negara yang asal penduduknya, asal manusianya itu berasal dari Turki. Makanya ada kan Turkmenistan. Nah, itu banyak tuh negara-negara wilayah di daerah Rusia itu yang berakhiran dengan tan tadi. Nah, kecuali Afghanistan tadi ya, Pakistan, dia negara tersendiri. Nah, kebanyakan negara yang tadi memerdekakan diri dari
runtuhnya Uni Soviet. Ini kita lihat sejarahnya ya. Berdirilah kemudian Uni Soviet ini menjadi sebuah negara yang disebut dengan Rusia sekarang, yang sempat bangkrut habis-habisannya Uni Soviet ini. Maka kemudian lahirlah, kita anggap lahirlah negara yang disebut dengan Rusia. Terus Rusia itu Uni Soviet dulu. Uni Soviet dulu dengan negara-negara yang sekarang memerdekakan dirinya tadi itu, ya, jadi sangat luas wilayahnya. Maka bagian daripada negara-negara itu yang dulunya adalah Uni Soviet yang sekarang Rusia, Islam ternyata telah masuk ke wilayah tersebut, ya, karena dari Persia, dari Iran, naik ke atasnya lagi Rusia, bahkan sampai kepada Cina. Nah, Cina ini agak bergeser sudah ke timur, ya, nanti di bawahnya Cina itu kan langsunglah di situ tuh Korea, Jepang, gitu kan. Kalau ke tenggaranya masuklah Asia Tenggara gitu. Nah, Asia Tenggara masuklah Myanmar, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, naik lagi ke atasnya Filipina, gitu kan. Wilayahnya ini. Jadi Islam itu masuk ke sana ini. Jadi Rusia itu dari zaman sahabat atau yang sekarang Rusia itu sudah masuk Islam. Nah, makanya bermunculan tokoh-tokoh Islam di situ. Nah, kalau kita belajar gitu, tokoh-tokoh tasawuf ini itu kalau persentase mungkin bisa sampai 70%-an, bahkan bisa lebih, itu adalah ulama-ulamanya dari Persia. Nah, yang sekarang ini kita kenal dengan negara Iran. Termasuk Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, pengarang kitab Ihya Ulumuddin ini sendiri. Nah, cuma luar biasa ya. Memang orang-orang yang cerdas-cerdas, pintar-pintar, ya jenius-jenius. Nah, gitu ya. Nah, termasuk lagi Hasan Al-Basri, Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Kutubus Sittah tuh, kitab pengarang hadis-hadis Nabi, Al-Baihaqi, At-Tabrani, An-Nasai, apa lagi di bawahnya tuh Imam Ahmad, ya, Ahmad Madinah ya. Nah, tapi masih banyak di situ kalangan ulama Persia. Persia zaman dulu ya. Nah, gitu. Nah, jadi dari situ dapat kita lihat para ilmuwan-ilmuwan ini nih, termasuk Imam perkataannya nanti itu betul-betul apa relevansinya dengan zaman itu tetap aktual, gitu. Sampai orangnya saja itu yang bahasa anak-anak sekarang ini, apa sekarang ini Gen X ya, sudah di generasi sekarang ini. Dulu ada Gen Z, baru lagi Gen X, gen apa lagi sekarang ini generasi. Mereka mengenal algoritma. Algoritma itu rupanya nama orang, tapi nama yang keluar dari mulut barat. Mereka menyebutnya algoritma. Tapi dalam Islam ini seorang ilmuwan ahli matematika yang disebut dengan Al-Khawarizmi. Nah, Al-Khawarizmi. Dan ternyata ilmuwan ahli matematika ini juga berasal dari Persia. Nah, jadi luar biasa Persia ini. Kehebatannya adalah ada. Nah, ilmu matematis itu kan ilmu hitung-hitungan, ilmu angka-angka, gitu. Nah, itulah yang sekarang anak-anak kita dalam dunia internet, gitu, di media sosial itu, katanya ini terbaca oleh algoritma. Nah, ya kan? Nah, itu. Nanti ada nilai itu. Jadi duit itu.
Facebooknya, apalagi YouTube-nya, apalagi TikTok-nya, Twitter-nya, ya kan? Nah, itu bisa berpenghasilan. Nah, itulah generasi sekarang ini yang dengan susahnya bekerja dalam dunia nyata. Nah, mereka bekerja di dunia maya, ya kan? Di dunia nyata bersaing luar biasa susah gitu kan. Persyaratannya ini, wah belum tentu lulus pula kan. Persyaratan sudah dipenuhi semuanya, tapi belum tentu lulus juga. SKCK, surat keterangan berkelakuan baik, bebas narkoba, semua. Ada banyak, semua dipenuhi persyaratannya. Tapi lulus tidak? Betul juga. Nah, jadi mereka banyak yang bekerja di dunia maya seperti ini, di dunia yang tidak nyata, ya, di dunia teknologi internet. Nah, itu tuh terbaca oleh algoritma. Jadi kalau media sosial kita itu terbaca oleh algoritma tadi jadi setiap tayangan-tayangan kita yang ada di dalam yang kita buat itu nanti dihargai. Nah, dihargai dengan dolar, ya, dolar. Nah, lalu kemudian nanti kalau dirupiahkan jadi duit. Dolar itu ada duit juga ya. Nah, begitulah tuh. Luar biasa. Nama saja hingga sekarang dipakai orang ilmuwan dalam Islam yang ahli dalam dunia matematika ini yang dikenal dengan Al-Khawarizmi. Mereka menyebutnya algoritma. Coba luar biasa dia. Nah, berkata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau, la takun mimman yajma'u ilmal ulama'i wa tara'ifal hukama'i wa yajri fil amali majra sufaha'i. Ini kalau mau dibilang kata-kata mutiara lah bahasa kita ini ya. Ya. Ini walaupun bukan hadis, tapi makna yang terkandung di dalamnya, renungan yang bisa kita ambil hikmahnya itu tetap aktual. Jadi kalau sudah perkataan ulama saja itu bisa terus aktual, artinya relevan, artinya sesuai terus dengan zaman. Itu perkataan ulama. Jadi kalau kita mau naikkan lagi derajatnya, apalagi hadis, apalagi Al-Quran. Nah, makanya tak terbantahkan kalau sudah Al-Quran yang bilang, kalau sudah hadis yang mengatakan, maka pasti hadis-hadis sahih ini pasti akan terjadi. Nah, gitu ya. Jadi kalau yang dibaca itu keadaan akan datang, itu tinggal tunggu waktu, pasti akan terjadi. Nah, kalau menceritakan masa lalu, jadi peristiwanya sudah terjadi, Nabi belum lahir, maka peristiwa masa lalu itu kemudian diteliti sedemikian rupa oleh para ilmuwan, ternyata memang benar adanya. Nah, apalagi Al-Quran. Al-Quran sudah tidak bisa terbantahkan. Nah, berarti Al-Quran iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Apabila kiamat hampir tiba, insyaqqal qamar, maka bulan akan terbelah. Nah, itu kan, bulan akan terbelah. Kalau kita bicara Al-Quran, Al-Quran itu kan wahyu Allah yang telah ada, tidak bermasa permulaannya. Nah, kan kalamullah itu kan gitu maknanya. Kalamullah itu tidak berawalan. Kapan mulai kalam Tuhan itu? Ya, gitu. Jadi itulah yang disebut dengan apa namanya itu, baik itu kekal, baik itu maknanya kekal itu abadi selamanya, baik permulaannya yaitu bisa sifat
asma, zat Tuhan, sifat Tuhan, asma Tuhan, termasuk adalah akwal, firman. Jadi firman ini begitu diturunkan kepada Nabi, disitulah Tuhan berfirman, tidak demikian. Kalau begitu maknanya berarti berpermulaan. Ya, berarti kalam Tuhan ini ya sama dengan hudus. Nah, ini dalam kajian ilmu teologi ini ya, tauhid nih. Ya, dia nyambung banyak sebenarnya. Tasawuf, tauhid, fikih, ini tiga ini bahasanya nih orang bersaudara ini ilmu pengetahuan ini. Nah itu kalau dalam Tuhan itu berpermulaan, apalagi berakhiran, itu namanya sama dengan hudus. Hudus berarti sama dengan kayak perkataan biasa. Ya tidak qadim. Sementara Al-Quran itu kalamun qadim, la yamanhu simahu. Kalam qadim, perkataan yang qadim, ya, yang sedia kala, yang tidak berpermulaan, yang kekal abadi. Nah, gitu. Nah ini, jadi ucapan firman-firman itu Al-Quran ini, ayat-ayat Quran ini, itu tidak ada permulaannya, tapi peristiwa yang dibaca di dalam Al-Quran itu ada zamannya. Nah, gitu. Jadi ucapan Tuhannya tidak berpermulaan bila awalnya itu tidak ada, karena dia adalah termasuk mukhalafah lil hawadis yang tidak sama dengan hudus, kan gitu. Tetapi kejadian-kejadian, sejarah-sejarah yang diceritakan oleh Al-Quran itu ada masanya. Bagaimana Al-Quran menceritakan tentang kejadian Nabi Adam, gitu kan? Para nabi lah contoh-contohnya itu. Nah, Nabi Ibrahim, peristiwa penyembelihan Ismail, diceritakan dalam Al-Quran. Bagaimana cerita Nabi Musa, ini lebih banyak lagi nih. Cerita Nabi Musa ini dari cerita para nabi yang paling banyak itu cerita Nabi Musa dalam Al-Quran. Nah, sampai kepada cerita Nabi Isa alaihissalam, Nabi ceritakan di dalam Al-Quran dan seterusnya. Nah, itu cerita ada masanya. Tetapi kalam Tuhan itu telah ada semenjak tidak adanya cerita tadi. Belum ada cerita tadi itu, tapi kalam Tuhannya sudah ada. Mulainya kapan adanya itu? Tidak berpermulaan. Nah, itulah uniknya ya pemahaman dalam Islam. Bingung orang kafir melihat seperti ini. Kenapa bingung? Karena mereka menyerap itu dengan kemampuan akal saja. Nah, kalau kita akal terbatas, tapi tidak ada yang itu ditolak oleh akal. Apabila sudah berbicara tentang keimanan, keyakinan, nah itu dalam Islam ini. Nah, jadi peristiwanya semua terjadi. Apakah yang dimaksud dengan insyaqqal qamar itu nanti yang dimaksud adalah mau terjadi kiamat kubra? Ya itu pasti. Dengan kata bulan, seluruh planet-planet, ya benda-benda antariksa di dunia luar sana tuh, di dunia antariksa, dunia luar angkasa gitu ya, itu semua kan akan hancur. Nah, jadi bulan itu simbol cuma itu dalam Al-Quran itu akan terjadi. Tetapi dimaknai juga oleh para pengkaji ilmu-ilmu tafsir ini bahwa iqtarabatis saa'ah itu ialah akhir zaman. Maksud akhir zaman itu ialah lahirnya Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi disebut dengan Nabi akhir zaman, gitu kan? Nah, setelah Rasul diangkat menjadi setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, menyebarkan menyiarkan Islam, lalu
Kafir Quraisy terutama sekali di lingkungan terdekat Nabi yang tidak percaya dengan kerasulan beliau, lalu muncullah mukjizat-mukjizat. Di antara mukjizat-mukjizat Rasul itu ialah terbelahnya bulan. Nah, gitu kan. Jadi terbelahnya bulan itu mukjizat. Oleh sebab itu menerimanya dengan iman. Apa kata iman? Bahwa mukjizat itu ialah perkara yang kharijul adat, peristiwa yang di luar adat kebiasaan dan tidak bisa dipelajari. Nah, itu mukjizat. Jadi peristiwa yang di luar kemampuan manusia, di luar kebiasaan manusia, itu terjadi kepada Nabi dan Rasul. Dan mereka bukan mempelajari ilmu itu tuh sehingga bisa seperti itu. Nah, disitulah bedanya dengan sihir. Kalau sihir ini dipelajari ilmunya sehingga oleh manusia dianggap ini peristiwa luar biasa. Disebut kharijul adah juga, cuman kharijul adahnya bisa dipelajari. Itu sihir tuh. Nah, kalau mukjizat tidak dipelajari. Memang itu anugerah dari Tuhan sebagai seorang Nabi dan Rasul, mereka diberi keistimewaan yang disebut mukjizat. Nah, gitu kan? Nah, jadi mukjizat itu para ilmuwan meneliti pula kebenaran bulan terbelah, gitu kan? Nah, sekarang ini kan dunia ini sangat canggih, sudah para ilmuwannya juga sudah mondar-mandir luar angkasa, gitu. Sampai bulan pun diteliti. Ternyata pada bulan itu ada garis yang menyambung. Jadi bulan itu bulan, garis ini nih nyambung. Jadi kalau ibaratnya itu kalau kita di bumi ini nih, ada macam pemaritan gitu, panjang, itu diteliti gitu kan, pokoknya nyambung gitu. Penelitian ini yang meneliti ini mereka orang kafir bukan muslim, ya, itu NASA itu kan apa namanya itu dunia ilmu pengetahuan luar angkasanya Amerika, gitu, meneliti dari itu. Salah satu yang diteliti benda-benda langit ini adalah bulan. Jadi bulan ini bukan planet ya, tetapi dia adalah sebagai penyeimbang bumi. Yang planet itu bumi, jadi planet bumi ini ada bulan sebagai penyeimbang. Jadi bulan tidak termasuk planet rupanya. Yang planet itu tuh Mars, Jupiter, ya apalagi itu Saturnus, dia ya, Plato, apalagi itu bumi tadi. Nah, jadi bulan tidak termasuk. Nah, jadi bulan diteliti dari itu. Jadi mereka memang tidak menyebutkan kaitannya dengan hadis Nabi pernah membelah bulan, tetapi mereka mengakui akan kebenaran bulan ini pernah terbelah. Mencoba itu ya, dengan pengetahuan modern sekarang ini. Nah, gitu. Jadi wahyu Tuhan ini Al-Quran, hadis, ya kan? Peristiwa yang terjadi di alam semesta ini ada waktunya dan itu sudah disebutkan oleh wahyu baik Al-Quran maupun hadis, dan juga yang akan terjadi nanti. Jadi peristiwa-peristiwa yang sampai pada hari kiamat, sampai proses kiamat sudah terjadi sampai kepada akhirnya ke dalam surga, itu sudah dibahas dalam Al-Quran. Dan Nabi pun juga menyebutkan dalam hadis-hadisnya. Jadi tidak bisa terbantahkan lagi dua ini karena dasarnya adalah wahyu. Nah, ada pun perkataan ulama, para sahabat dan seterusnya ini, aktua apa bahasa kita ini, keotentikannya, bahasa kita yang paling awam lagi, kesesuaiannya dengan zaman itu tetap pas. Nah, ini bahasa sederhana nih, gitu kan? Keotentikannya itu tetap aktual. Mana ini? Salah satunya
Janganlah engkau menjadi orang yang ahli dalam ilmu agama layaknya seperti ulama. Nah, itu jadi mana yang gampangnya seperti itu tuh. La takun mimman yajtami'u ilmal ulama. Janganlah kau ini orang yang mengerti agama layaknya seperti ulama, bahkan dipandang oleh orang sebagai ulama. Nah, itu maknanya tuh. Wa tara'ifal hukama, begitu pula kalian ini ahlinya dalam dunia perhukuman, dalam dunia hukum, orang yang ngerti betul, orang yang ahli di bidangnya, ahli hikmah dan seterusnya, orang pintar maksudnya, orang hebat. Kalau keilmuannya bahkan dipandang orang dia adalah ulama. Nah, jadi kalau udah bicara ulama tadi kan orang ahli agama tuh. Jadi ulama itu ahli agama, itu judulnya tuh. Cuman ahli agama ada yang memanfaatkan keahliannya untuk kepentingan dunia. Nah, ini disebut ulama usul. Ulama dunia yang ulama usul. Nah, ilmu agama ia curahkan sepenuhnya untuk kepentingan agama atau untuk kepentingan akhirat. Jika ia mendapatkan apa yang ia pantas mendapatkannya terhadap dunia, maka itulah yang disebut dengan ulamaul akhirah. Bukan pula ia tidak menerima, tidak. Gitu. Tetapi kata Hasan Al-Basri, wa yajri fil amali majra sufaha, dia menjalani hidupnya, perilakunya, apalagi itu tuh, ya perilaku lah ya bahasa kitanya tuh. Tapi dia itu dikenal orang ahli agama loh. Nah gitu kan maksudnya tuh. Dia terkenal orang cerdas, dia terkenal orang hebat. Orang terkagum-kagum dengan dia. Tapi kata Hasan Al-Basri, kelakuannya tidak lebih daripada orang bodoh. Begitu. Iya, orang bodoh betul. Nah, orang bodoh di sini, orang yang dimaksud oleh Hasan Al-Basri ialah orang yang memanfaatkan agama untuk kepentingan dunia. Nah itu dia. Maka dianggapnya orang-orang bodoh. Kenapa dianggap orang bodoh? Berapalah dunia ini nih? Ini ya. Kalau kita orang yang terlalu silau dengan dunia, yalah. Ya. Tapi kalau orang yang dengan ilmunya memandang begitulah perlunya kita menggiatkan, membawa, mengajak orang lain untuk mengenal agama atau akhirat, maka dunia ini terlalu murah baginya. Tetapi justru dunia yang dikejarnya. Ya. Jadi kalau begitu, ibaratnya jelas-jelas ini nih emas berkeping-keping, kalau ibarat uang tuh berungguk-ungguk. Ada makanan satu piring yang harganya cuma 15.000, milih itu. Ini emas katanya ada bolanya, ini lapar ya itu orang makan aja. Lalu emas aja nggak dimakan. Kan gitu. Duit seungguk kan siapa makan duit tuh? Jelas nih nasi sepiring ini nganyami. Kan gitu bahasa kitanya kan. Bodoh kan ini orang kan. Nah itu salah satu yang dimaksud dengan ya wa yajri fil amali majra sufaha. Iya memang ini kalau dimakan kan yang 15.000 ini nih, betul. Nasi, jelas nasi ada lauknya. Kalau dimakan spontan kenyang.
betul. Duit biar kata seungguk dimakan tidak bakal kenyang. Yang dia muntah paling ya. Nah, tuh emas siapa yang mau telan mati malah. Gitu. Karena pikirannya apa? Karena pikirannya yang dilihatnya langsung itu tuh ini berhasil. Nah, orang yang dunia kan gitu. Ya. Kalau dianggap tidak punya apa namanya tuh keuntungan yang dapat ia terima, maka ia tidak bakal mau untuk memberikan. Nah, ya pokoknya semua urusan dunia. Apa aja tuh? Saya nih, kalau saya mau bicara dunia nih, ya, saya mau nyalon umpamanya kan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Gitu. Saya mau bantu nih. Tapi begitu saya bantu, saya dapat apa? Nah, kan gitu. Saya bantu semenkan jalan, lorong, bangunkan bahkan tempat ibadah, duitnya ada, gitu kan? Nah, tapi begitu saya bangunkan masjid ini, jalan ini, penerangan jalan ini, lampu saya sambungkan segala macam itu, saya dapat apa dari anda semuanya? Nah, ini saya mau nyalon masalah ini. Pokoknya aman Pak. Dan ada suara lain. Kami pokoknya ini 1000 penduduk ini 100% saya jamin kita bikin kontrak sekarang nih di atas materai. Nanti kalau tidak sesuai Bapak tutup kami bisa. Bagaimana? Deal? Deal. Kenapa? Karena saya sedang bergelut di dunia. Ya, jadi ibu pahami aja, dimaklumi aja, kan gitu. Ya begitulah, karena ingin mendapatkan hasilnya yang terlihat langsung, gitu. Nah, sementara bicara akhirat itu tidak terlihat hasilnya secara langsung dengan apa yang ia sedang berada di dunia. Kapan itu? Ketika ia menjalani proses. Ketika ia menjalani prosesnya, gitu. Nah, kalau sudah menemukan ini orang yang bergelut dalam dunia agama nih, ulama akhirah nih, ulama akhirah. Memang dia tidak dia bekerja bukan untuk dunia, memang dia bekerja untuk akhirat. Nah, ini ulama akhirah. Tapi ia memang tidak memerlukan apa dengan urusan dunia tadi itu tuh. Begitu ia bekerja, pokoknya saya harus berhasil saat ini juga, tidak. Tapi begitu dia sudah menemukan apa yang disebut dengan tingkatan derajat ulamanya akhirat tadi itu tuh, maka dunia kalau ia mau akan ia dapatkan. Ayo kita bikin contoh yang real, yang nyata, yang logik, yang masuk akal. Ya, ulama sekaligus waliullah, kan? Kita ambil bapak Syekh Tuan Guru, Syekh Tuan Guru, Syekh Yafani, Guru Jai, ya kan? Kita kira-kira nih, tangkap nih, dua aja contohnya kan. Kira kalau mereka mau dunia di saat mereka sudah dikenal ma'rufun, jadi nanti akan ada di al-alim al-amil bi amrillah ma'rufun bil ikhlas, ma'rufun bis salat, ma'rufun bil taqwa, ma'rufun bil wara, ma'rufun bis zuhud. Lanjutannya nanti tuh. Ma'rufun bil tawadu, ma'rufun bil hayat, ma'rufun bis sumti. Itu diam, gak banyak ngomong. Tidak boleh ceramah, tidak boleh pengajian, bukan. Maksudnya ya bahasa kita tuh buah di warung kopi gitu kan. Tidak ada ujung-ujungnya, tidak ada ujung-ujungnya itu apa gitu kan. Tidak ada buang-buang waktu aja seharian gitu kan.
ma'rufun bizikri ma'rufun bil huda min khasyatillah. Aduh, ini tidak cukup kayaknya kajian kita nih kalau kita bahas pagi hari ini. Itu nanti ulama akhirah itu. Nah, mereka yang sudah mendapatkan gelar ulama akhirah yang kita contohkan dua di tadi min auliyaillah ini, kira-kira atau kalau kita hidup sezaman dengan mereka itu, kira-kira nih, kalau mereka mau dunia dapat nggak kira-kira? Pasti jawabannya logika kita akan mengatakan apapun yang mereka mau terhadap dunia ini mereka dapatkan. Nah itu saya ingat tahun 2000, waktu itu saya masih tahun 98 itu apa reformasi ya. Nah, itu. Sebelumnya itu ini setiap ada rumah orang tuh ada gambar gitu. Syekh yang kita kenal sekarang Syekh Tuan Nurija itu. Di Jakarta itu di rumah-rumah orang-orang penduduk itu tuh. Jadi selain daripada habaib, kan orang-orang Betawi ini terkenal habaib, gambar-gambar Habib di rumah-rumah. Nah, tapi di situ ada satu bukan Habib gitu. Nah, jadi kan membuat kita bikin tahu ini siapa sebenarnya ulama yang satu. Bukan Habib dia. Kalau tadi kita terus tuh Habib siapa namanya debutan. Tapi ada ulama di situ tuh. Persis tampilannya kayak Habib tapi tidak tertulis Habib di situ tuh. Nah, membuat orang-orang bertanya-tanya, ingin tahu. Oh, rupanya ini ulama dari Kalimantan. Begitu ditanya orang yang kawan sama-sama sekolah asal Kalimantan ini, ternyata ini adalah ulama besar, ulama yang karismatik, ulama yang pokoknya apalah gitu. Berjalanlah waktu, ada rezeki, saya dipanggil sempat bekerja menjadi cikgu itu singkatannya apa namanya, guru gitu di negara Brunei Darussalam. Rupanya terdapat juga di sana gambar-gambar beliau seperti itu tadi itu. Begitu mendengar cerita penduduknya itu, yang terpredikasi, yang dapat diyakini kebenarannya, karena kebetulan saya majikan di mana dulu saya tinggal itu tuh, beliau ini adalah pangeran itu bahasa kita tuh ada turunan dari garis turunan Sultan Hasanul Bolkiah, pangeran gitu kan, ada turunannya. Apa kata beliau menyatakan itu beliau masih hidup waktu itu, masih hidup tahun apa namanya ya sebelum tahun 2000 itu kan masih hidup ya. Beliau meninggalnya tahun 2000 berapa gitu kan. Apa dikatakan oleh penduduk tadi itu, oleh keluarga lah namanya keturunannya ya kan, pangeran tadi itu mengatakan itu, ditawari ini yang kita kenal dengan sebagai Guru Zaini Wani Gurijai, ditawari untuk menjadi menantu Sultan Hasanul Bolkiah, dinikahkan dengan salah satu di antara anaknya Sultan Hasanul Bolkiah. Tahu berapa orang anaknya itu, perempuan cantik-cantik banget. Anaknya raja ya. Nah, coba tuh ditawari tuh. Ya, kayak apa nih kira-kira tuh? Yang ibaratnya tuh negaranya negara kaya, Sultan terkaya nomor 2 atau nomor 3 kan sekarang ini, Raja Thailand ya. Saudi-nya tuh rajanya kalah kaya dengan Hasanul Bolkiah masih kan ya, harta kekayaannya maksudnya bukan kaya